apakah dalam sholat duha mesti membaca surat Wad-Duha atau boleh surah-surah yang lainnya? Tidak ada kemestian membaca surat Ad-Duha. Jadi silahkan saja Anda bisa baca surat yang lainnya yang sekiranya sesuai dengan apa yang bisa Anda baca. Pertama, dari sudut apa yang Anda hafal. Kedua, kalau sudah hafal, apalagi banyak hafalannya, saya sarankan Anda membaca ayat-ayat atau surah-surah yang sesuai dengan konteks yang Anda butuhkan. Misal, ada konteks umum di waktu duha, ada bacaan-bacaan misalnya terkait dengan faidah-faidah duha. Apa di antara faidah duha? Kita bisa ambil di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 724 sampai 729. Duha itu pengganti seluruh tasbih dari tubuh kita. Jadi ketika kita bangun dari tidur, seharusnya seluruh sendi tubuh kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa diganti dengan salat duha 2 rakaat. Maka dengan salat duha 2 rakaat itu mengganti kemudian nilai tasbih yang ada pada seluruh anggota tubuh kita. Maka antum bisa cari salat-salat misalnya surat-surah dalam Al-Qur'an ketika salat yang terkait dengan tasbih. Misal, yang agak panjang sedikit sabbihisma rabbikal a'la. Baik, yang agak ringan sedikit idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu terkait dengan korelasi fungsi atau keadaan suasana kita dalam faidah duha dengan ayat-ayat yang terkorelasikan dengan itu. Misal, ada 4 rakaat salat duha dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mempermudah datangnya rizki. Ketika Anda khusyuk dalam salatnya, ikhtiarnya benar dan permohonannya bagus. Di antaranya Anda bisa cari surah-surah dalam Al-Qur'an yang menjamin kelancaran bagi Allah untuk memberikan rizki kepada kita. Misal, ada ayat-ayat tentang rizki Quran surah 51 ayat ke-22. Ada Allah turunkan ke bumi di Quran surah kedua ayat 29. Ada cara mencarinya di Quran surah kedua ayat 168. Ada mempercepat carinya dengan iman sehingga datang dari Allah dengan cepat Quran surah kedua ayat 172. Ada lebih cepat lagi dibuka rizki di langit dan di bumi Quran surah 7 ayat 96. Ada lagi dibuka dari kesulitan, rizkinya datang dari sisi yang tidak kita duga Quran surah 65 ayat akhir ayat kedua sampai dengan awal ayat ketiga sampai awal ayat keempat. Ada semuanya. Ya, tinggal antum cari, keluarkan ayat-ayatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jelas? Ada misalnya salat duha yang ketika ditunaikan itu bisa membebaskan kita dari musibah-musibah umum yang mungkin kita alami. Musibah umum, bukan musibah yang harus menimpa kita secara khusus. Misal, di luar macet, orang lain macet, antum tiba-tiba bisa diarahkan. Pak, jangan lewat sini Pak, sini nggak bagus jalannya, antum ke sini aja. Bisa terjadi. Ada misalnya pekerjaan bahaya untuk antum. Ya, Pak, jangan ikut yang proyek ini Pak. Kenapa? Pokoknya Bapak nggak usah deh, nggak cocok buat Bapak. Bilangnya nggak cocok, padahal mungkin di sana ada yang bisa menjauhkan antum dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang berkehendak, mustahil antum begitu. Antum masuk ke rumah makan, tiba-tiba di tempat makan itu masih samar-samar misalnya, nggak ada label halalnya. Taunya masuk aja makan mie, Masya Allah. Begitu sudah selesai makan, antum tanya, Pak, enak sekali. Oh iya, kan pakai minyak babi misalnya. Antum sudah bisa mengelak. Tapi ada orang-orang tertentu ketika datang, Pak, maaf, ini nggak cocok buat Bapak. Kenapa? Nggak usah ditanya, Pak. Ah, kenapa? Nggak usah ditanya. Kenapa? Tidak. Itu akan diarahkan. Di sini ada B-nya, Pak. Nggak cocok buat Bapak. Siapa yang memberikan petunjuk pada lisan orang ini untuk bisa mengarahkan antum pada sisi yang lain? Nah, sholat duha salah satunya bisa meningkatkan kualitas kedekatan antum dengan Allah supaya tidak dijaga dari perbuatan yang buruk. Antum bisa jaga kepada Allah, minta lewat surat-surat tertentu. Misal, surat tentang musibah diberikan kesabaran, Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Misal kemudian antum bisa memohon kepada Allah supaya dibebaskan dari gangguan-gangguan, ditingkatkan karir kebaikan, dilepaskan dari keburukan. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 80. Silakan minta. Boleh. Ya, minta ke lapangan baca surat Ad-Duhanya. Rakaat pertama Ad-Duha, rakaat keduanya Alam Nashrah. Ya, Alam Nashrah ka-sadrak, karena dua surat ini turun bersamaan untuk memberikan berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini dahsyat sekali. Surat itu memberikan gambaran bahwa orang yang dekat dengan Allah, dia akan dihibur selalu dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat merasa gelap tidak ditinggalkan, saat merasa senang pun diberikan dukungan. Ya, wadduha, demi indahnya cahaya duha, nikmatnya yang engkau bisa rasakan. Demi kalau kita balikan ke dalam kata kiasan, dalam bentuk terjemahan balaghah, kita katakan wadduha, demi kehidupan kamu yang hadir dengan kenikmatan, seperti kamu nikmat mendapatkan cahaya duha. Walaili idza saja, ataupun saat kamu merasakan duka yang luar biasa sampai kamu membuat gelap mata seperti kamu mendapatkan kegelapan di waktu malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yakinkan pada dirimu dalam suasana nikmat ataupun kamu gelap, saya tidak akan pernah meninggalkanmu, kata Allah. Jelas ya?
Jadi kalau antum bacakan kalimat-kalimat itu, mohonkan kepada Allah, pahami artinya, rasakan dahsyat maknanya, maka ketika antum mohonkan dengan bahasa yang kuat, disitulah kalimat Allah diberikan kemudian jawaban-jawaban terbaiknya. Paham sampai sini? Taib. Witir setelah tahajud, boleh. Boleh. Ya, dan itu dianjurkan setelah selesai tahajud, antum witir. Dalilnya banyak di sini. Misal hadis riwayat Muslim nomor hadis 149 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, salatul laili masna masna. Kalau Anda ingin tunaikan salat malam, maka tunaikanlah mulai dengan 2 rakaat dulu. Nabi memberikan gambaran pada pemula ingin salat malam. Ayo, jangan dulu langsung 11, tidak, mulai 2 dulu. Tingkatkan 2 lagi, tingkatkan 2 lagi. Fa idza khasya ahadukumul fajra, ketika antum tunaikan sudah mendekat kepada fajar, hamdallah. Misal sudah surah yang terakhir, rakaat misalnya 2 rakaat yang kedua, Anda merasakan ini sebentar lagi fajar nih mau tiba. Maka kata Nabi, falyutir rakatan wahidah, maka segeralah tutup dengan 1 rakaat witir. Di sini witir disandingkan dengan salat tahajud. Jadi utama ketika antum tahajud bisa juga tutup dengan witir. Ini keutamaannya. Paham sampai sini? Maka itu dalil yang paling baik saya kira untuk menunjukkan bahwa salat witir dirangkaikan dengan salat tahajud. Allah taala a'lam bissawab. Kata Nabi, salatul laili masna masna. Kalau Anda ingin tunaikan salat malam, maka tunaikanlah mulai dengan 2 rakaat dulu. Nabi memberikan gambaran pada pemula ingin salat malam. Ayo, jangan dulu langsung 11, tidak, mulai 2 dulu. Tingkatkan 2 lagi, tingkatkan 2 lagi. Fa idza khasya ahadukumul fajra, ketika antum tunaikan sudah mendekat kepada fajar, hamdallah. Misal sudah surah yang terakhir, rakaat misalnya 2 rakaat yang kedua, Anda merasakan ini sebentar lagi fajar nih mau tiba. Maka kata Nabi, falyutir rakatan wahidah, maka segeralah tutup dengan 1 rakaat witir. Di sini witir disandingkan dengan salat tahajud. Jadi utama ketika antum tahajud bisa juga tutup dengan witir. Ini keutamaannya. Paham sampai sini? Maka itu dalil yang paling baik saya kira untuk menunjukkan bahwa salat witir dirangkaikan dengan salat tahajud. Allah taala a'lam bissawab.